Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Mafrodian, terutama yang terhormat moderator MMM Indonesia. Perkenalkan, saya Syafiq Bilfaqih. Saya adalah guider 10K di MMM Indonesia. Kali ini saya akan membuat video tugas offline sebagaimana yang menjadi tugas harian di MMM Extra MMM Indonesia. Di mana sebagaimana perintah kita akan menjelaskan tentang MMM kepada orang yang belum bergabung dengan MMM Indonesia. Saya sangat bersyukur sekali malam hari ini saya mengundang ada kurang lebih 4 rekan saya yang ingin mencari tahu tentang MMM Indonesia. Perkenalkan, ini adalah Bapak Budi. Beliau adalah salah satu tetangga saya. Hari-hari juga dengar-dengar tentang MMM dan melihat tentang MMM, tapi belum tahu dan kepingin join. Namun beliau malam ini butuh saya berikan penjelasan. Terima kasih Bang Budi sudah hadir. Dan saya punya sepupu Bung Rifki. Beliau adalah mahasiswa Politeknik yang saat ini juga belajar tentang dunia konsentrasi di dunia IT dan ingin belajar tentang MMM, sekaligus ingin saya ajak di MMM Extra Indonesia. Kemudian Bung Fandi, beliau adalah aktivis mahasiswa yang ada di Manado. Beliau juga sudah sering mendengar MMM dan sudah mengenal saya sebagai orang yang sering mensosialisasikan MMM. Tapi malam ini beliau mencoba untuk saya akan ajak lebih jauh dan diberikan penjelasan. Dan Bung Hamdan ini adalah pengusaha rumput laut. Mudah-mudahan beliau bisa berpartisipasi dan setidaknya ikut tergugah. Oke, kita langsung saja. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, Bapak-bapak, sebagaimana yang saya SMS tadi soal undangan untuk datang ke rumah ini. Saya mau memberikan informasi soal MMM yang saya tahu tuan-tuan sudah pernah dengar, tapi belum mendapatkan penjelasan lebih jauh. Selain saya ingin memberikan penjelasan, sengaja kami video karena ini juga akan menjadi tugas bagi saya yang akan saya laporkan kepada moderator MMM Indonesia agar pertumbuhan makro yang ada di akun saya juga bisa berkembang. Nanti saya akan jelaskan soal itu. Pertama, saya ingin informasikan bahwa MMM ini cuma komunitas. Dia komunitas saling bantu, ya kan? Komunitas yang mendukung program adanya sistem keuangan yang minimal mengimbangi dari sistem keuangan yang hari ini sudah beredar. Jadi perlu ditegaskan, MMM ini dia bukan bank. Dia bukan bank atau juga bukan perusahaan-perusahaan yang mengelola keuangan, tapi dia cuma komunitas. Jadi orang-orang yang berkumpul-kumpul di mana salah satu di antara orang tersebut saling transfer duit. Kan gitu. Jadi ketika saya bergabung, saya menyatakan sikap untuk kemudian memberikan donasi atau memberikan bantuan, sekaligus kemudian bantuan ini akan saya serahkan kepada orang yang membutuhkan sesama anggota tentunya. Kan gitu. Dan itu diatur oleh sistem. Yang paling inti di sini adalah MMM sebenarnya ingin minimal ikut berjuang untuk mengimbangi sistem keuangan yang saat ini menggurita. Ya kan? Di mana sistem keuangan yang saat ini sudah dimonopoli oleh kebanyakan lembaga keuangan, maka MMM menjadi alternatif. Apa sih keuntungan atau positifnya bergabung di MMM? Ya minimal kita banyak anggota, ya kan? Minimal kita banyak anggota. MMM ini didirikan oleh Mr. Sergei Mafrodi. Beliau dari Rusia, di mana misi beliau adalah untuk melawan ketidakadilan sistem keuangan. Ketidakadilan sistem keuangan itu seperti apa? Misalnya kita maaf pinjam duit di satu lembaga keuangan, ya kan? Katakanlah 10 juta, tapi kita mengembalikannya itu lebih dari 10 juta, dan itu setiap bulan harus kita store. Itu kadang-kadang kita secara tidak langsung itu jadi budak. Bagaimana kita cari duit banyak-banyak hanya untuk setiap bulan store, ya kan, store uang. Padahal 10 juta itu paling kita nikmati 1 atau 2 hari aja gitu.
Sementara selama 1 tahun atau 2 tahun kita harus kerja keras cari duit untuk membayar setoran tadi. Syukur-syukur kalau terbayar, kadang-kadang banyak yang tidak terbayar. Nah, ini dianggap tidak adil. Nah, Mr. Sergi Mafrodi juga menganggap, kenapa ada orang kalau kerja, dia pakai dasi, kemudian dia duduk manis di tempat kerjanya, dia gajinya besar, sementara anak buahnya itu kerja keras, ya kan? Anak buahnya kerja keras, ya toh? Kemudian dia justru gajinya kecil. Kenapa ada sistem pekerjaan begini? Ini dianggap tidak adil oleh Sergi Mafrodi, sehingga dia menciptakan sebuah sistem keuangan revolusioner yang merubah mindset bahwa kita bisa memanfaatkan sistem keuangan yang diciptakan ini untuk sama-sama sejahtera. Namun yang jangan dilupakan, MMM ini tidak ada jaminan. MMM itu karena itu tadi, karena dia bukan lembaga, dia bukan bank. Jadi uang yang kita distribusikan itu namanya partisipasi, donasi, bukan investasi, bukan tabungan, kan gitu. Ya, saya mau coba untuk perringkas saja supaya nanti kita bisa dialog ke sistem. Nah, di MMM ini ada yang disebut dengan MMM Extra. MMM Extra ini adalah program terbaru dari MMM yang mengadopsi dari sistem MMM global. MMM Extra ini artinya begini, kita bisa mendapatkan bantuan mencapai 100% per bulan, ya kan? Kita bisa mendapat bantuan mencapai 100% per bulan. Namun dengan catatan, kita harus mengerjakan tugas-tugas harian. Tugas-tugas harian itu berupa online dan offline. Online itu apa? Misalnya kita membuat status di Facebook, atau kita mengomentari video-video yang ada di YouTube. Kita komentari. Nah, itu pekerjaan teknis, nanti bisa saya informasikan. Kemudian yang offline seperti ini. Ya kan? Saya sejak tugas offline ini sudah muncul, saya berupaya untuk setiap hari atau setiap minggu minimal saya bisa mengajak 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang untuk datang ke tempat ini. Saya presentasikan tentang MMM dan saya publikasikan, dan itu punya makro pertumbuhan sampai 6%. Kan gitu. Kita langsung saja. Intinya, kalau kita bergabung bersama MMM ini, berarti kita ikut berpartisipasi untuk melawan ketidakadilan sistem. Sistem apa? Sistem keuangan modern. Intinya di situ. Jadi berpartisipasilah dengan uang yang bukan uang terakhir, tapi dia adalah uang. Misalnya saya punya uang tabungan 1 juta, ya 100.000 saya berpartisipasi. Kemudian saya mengajak orang lain dan saya jelaskan bahwa MMM itu hadir adalah untuk mengimbangi sistem keuangan modern yang tidak berpihak kepada rakyat, tapi justru berpihak kepada orang elit gitu. Nah, ini yang harus kita tegaskan. Ya, secara teknis sih saya ingin katakan kalau di MMM Indonesia itu, misalnya saya memberikan bantuan sebesar 1 juta, maka saya berpotensi mendapatkan 2 juta. Ini hitungan matematikanya, ini hitungan hitungan profitnya gitu. Ini sistem yang bekerja. Dan gitu. Jadi ada kenaikan 100%, tapi tentunya dengan mekanisme dan syarat-syarat tertentu. Ya, ini sebagai gambaran umum tentang MMM. Saya serahkan kepada bapak-bapak, misalnya apa yang perlu kita diskusikan dan apa yang perlu kita persoalkan. Gitu. Ini yang saya sampaikan tadi skala umum, skala makro, skala makro, skala yang lebih luas. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang ingin kita diskusikan, silakan. Bung Budi, Bung Rifki, Bandi. Tentang 30%-nya didapat dari mana? 30 atau 100%? Ya, memang kita di MMM Indonesia ada 30%, ada 100%. 30% ini jadi gini, perlu saya gambarkan. Kalau teman-teman membaca tentang sistem keuangan, sebenarnya kalau mau mendapatkan profit itu ada 2 cara. Pertama dengan sistem bisnis, yang kedua dengan sistem keuangan, ya kan? Pertanyaan dari mana 30% itu sebenarnya keliru. Seharusnya pertanyaannya bagaimana bisa dapat 30%, tapi bukan dari mana. Sebab
Kalau dari mana? Kita tahu bahwa uang yang diberikan di MMM itu adalah uang dari hasil sesama anggota. Jadi hari ini saya bergabung, saya diperintahkan sistem transfer kepada orang lain. Begitu juga Anda baru bergabung, Anda transfer kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Orang yang sudah memberikan bantuan bulan lalu. Jadi ganti-gantian gitu, ganti-gantian itu saling bantunya. Oke? Gitu. Nah, 30% itu sebenarnya adalah sebuah aturan sistem. Jadi dia secara otomatis selama 1 bulan itu dinaikkan secara otomatis oleh sistem. Saya harus gambarkan begini. Ada profit yang didapat hasil dari jual beli. Misalnya saya jual spidol ini sebesar 1 juta, padahal saya cuma beli 500. Saya jual ke Rifki 1 juta. Ada selisih berapa harga ini? 500.000. Berarti ada profit 500.000. Itu saya ciptakan, ya kan? Itu hasil produksi. Nah, ada profit yang didapat dari tidak ada menjadi ada, ya kan? Seperti di MMM ini. Atau kita contoh lah. Misalnya saya ini adalah bank, Bung Rifki adalah orang yang menabung di bank sebesar 1 juta, ya kan? Yang menabung 1 juta ke saya, kemudian Bung Fandi datang ke saya meminjam uang 500.000, ya kan? Rifki menyimpan uang ke saya sebesar 1 juta dan Fandi meminjam uang ke saya 500.000. Nah, Rifki setelah dia kemudian, katakanlah saya bank, ya ingat saya bank, ketika dia menyimpan uangnya 1 juta di saya, dia pulang membawa buku tabanas. Buku tabanas itu tertulis 1 juta. Fandi datang meminjam uang ke bank ke saya 500.000. Saya berikan ke Fandi sebesar 500.000. Dari mana 500.000 yang saya kasih kepada Fandi? Dari saya. Dari uang yang Anda simpan 1 juta tadi. Pertanyaannya, ketika Anda cek di rekening, apakah 1 juta itu berkurang? Tidak. Tapi kalau kita mau hitung, uang sudah beredar berapa? 1.500.000, ya kan? 500.000 sama Fandi, 1 juta uangnya Rifki. Padahal 1 juta atau 500.000 yang saya berikan kepada Fandi itu diambil dari 1 jutanya Rifki. Tapi kenapa Rifki ketika buka ATM atau cek di rekening, uangnya tidak berkurang? Dari mana 500.000 yang diberikan kepada Fandi? Ayo. Ternyata ini yang disebut dari apa ya? Dari tidak ada menjadi ada. Jadi bank menciptakan uang dengan sendirinya, mata uang istilahnya. Kan gitu. Nah, bayangkan berapa banyak di dunia ini orang seperti Rifki yang menyimpan uang ke bank dan orang seperti Fandi yang meminjam uang di bank. Banyak sekali. Nah, ini yang namanya sistem keuangan. Begitulah sistemnya. Bahkan apalagi kalau Fandi kembalikan kepada bank, dia harus lebih dari 500.000 karena ada bunga. Ya kan? Nah, ini. Jadi MMM itu polanya seperti itu. Jadi uang itu mata uang itu diciptakan persentasenya. 10, 20, 30 sampai 100% itu diciptakan. Dari mana uangnya? Uangnya tentunya dari kebanyakan orang yang bergabung. Kan gitu. Uangnya pasti dari kita yang sama bergabung. Artinya, kalau satu saat orang tidak bergabung, orang tidak kemudian kembali memberikan bantuan, berarti otomatis stagnan. Maka di MMM itu ada disebut dengan kembali dari awal. Kan gitu. Makanya berpartisipasilah dengan uang apa adanya, jangan uang yang terlalu berlebihan. Kemudian kita sosialisasikan. Ya, kita bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan profit, tapi kalau kita memahami sistem MMM dengan jauh, bahwa ternyata MMM ini adalah media perjuangan untuk bagaimana kemudian kita mengimbangi sistem keuangan global yang saat ini menggulita, yang membuat di mana orang kaya semakin kaya, orang susah semakin susah. Kan gitu. Saya kira ini gambaran umum saja soal 100% itu bagaimana dan dari mana. Pertanyaan lain barangkali? Bung Fandi, ada yang coba ente mau persoalkan apa? Soal apa namanya kan ada beberapa macam MMI dari global sampai Indonesia. Nah, untuk perjalanan MMI Indonesia itu dalam perkembangannya saat ini itu bagaimana? Ya,
MMM Indonesia belum lama ini mengalami restart atau yang kita bilang tadi kembali dari awal. Ya, MMM Global dan MMM Indonesia itu sama-sama diciptakan oleh Mr. Sergey Mafrodi. Kalau MMM Global menggunakan dolar dan Bitcoin, Indonesia menggunakan rupiah. Kita kesampingkan tidak bicara MMM Global, tapi kita bicara MMM Indonesia. Saat ini MMM Indonesia berada pada fase terbaiknya. MMM Indonesia banyak kembali orang-orang bergabung. Orang baru atau orang yang sudah lama kemudian mengaktifkan akunnya. Mereka berpartisipasi dan mengikuti program MMM Extra, di mana MMM Extra ini kalau kita bergabung hari ini katakanlah 1 juta, maka bulan depan kita bisa mendapatkan 2 juta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Yaitu tadi yang saya bilang, setiap hari kita mengerjakan tugas. Nah, itu mengenai tugas-tugas kita bisa bikin pelatihan khusus nanti secara persuasi secara personality atau secara privat kan gitu. Dan perkembangannya awal Januari ini sebenarnya dari Desember yang lalu, November Desember, MMM Indonesia mengalami penumpukan PH yang cukup besar. Artinya orang kembali berpartisipasi. Ya, saya menyarankan silakan Anda bergabung jika kemudian ada sedikit dana yang nganggur lah istilahnya, ya silakan. Nanti mengenai teknis bisa saya bantu, saya berikan penjelasan hal-hal teknis supaya nanti anda bisa mengajak orang lain dan rumah sederhana ini atau tempat sederhana ini, kantor kecil saya ini bisa menjadi media untuk kita semua diskusi, untuk semua kita bahas soal MMM dan bagaimana mengerjakannya, bagaimana menduplikasikannya, bagaimana kita mengajak orang lain, dan paling inti di sini adalah bagaimana pemahaman kita tentang ideologi MMM. Bahwa ini bukan lembaga investasi, ini bukan perusahaan, ini bukan main sulap supaya Anda kaya, tapi ini adalah media untuk semua orang tahu bahwa selama ini kita sudah menjadi babu, sudah menjadi budak, sudah menjadi pekerja yang digosok atau yang selalu dibantai oleh kelompok-kelompok yang lebih elit yang sudah mapan gitu. Itu tadi ada istilah piramida, ya kan? Orang yang di atas kaya, yang di bawah kerja, ini yang nikmat hasilnya, kan gitu. Bos semakin kaya, sementara di bawah ini susah cari orang. Nah, ini sistem-sistem keuangan modern. Nah, MMM yang di bawah bekerja, ini dapat bonus, ini dapat bonus. Kadang-kadang ini yang bekerja, ini dapat bonus, ganti-gantian. Ini yang bekerja, ini dapat bonus, ini dapat bonus. Jadi begitu, dinamis. Jadi tidak selamanya yang di atas kaya, kan gitu. Di MMM itu seperti itu, dia punya pola kerja-kerja. Oke, untuk sementara ini dulu. Mudah-mudahan saya kira kita bisa kembangkan di sesi-sesi yang lebih privat. Mengenai teknis, saya tahu Pak Hamdan punya warnet selain sibuk di di rumput laut, beliau juga kelola warnet. Saya tahu beliau tahu dunia IT. Kemudian Pak Budi saya yakin juga sudah tahu dunia komputer, apalagi Bung Rifki dan Bung Pandi. Saya kira ini sebagai formal kita tutup saja dulu sebagai tugas saya di video. Setelah ini kita diskusi lebih jauh supaya penjelasannya lebih akrab. Kalau ini kan agak kaku karena ada video. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika kurang berkenan, dan moderator yang terhormat serta Mafrodian Indonesia, demikian presentasi singkat saya kepada kawan-kawan yang hari ini sudi mampir ke rumah saya untuk diskusi soal apa itu MMM dan bagaimana perkembangannya saat ini walaupun secara umum, dan mudah-mudahan setelah ini kami akan diskusi lebih spesifik. Mohon maaf dan assalamualaikum serta selamat malam.